البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-38 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Yang mana ayat yang ke-38 ini masih sambungan daripada yang sebelumnya, yaitu ancaman dengan azab bagi orang-orang yang mereka berinfak atau menginfakkan harta-harta mereka namun dalam rangka agar dipuji oleh manusia, dalam rangka agar dilihat oleh manusia, agar didengar oleh manusia, yang dikenal dengan apa? Riya dan sum'ah. Dan sudah kita lewati bahwasannya riya dan sum'ah merupakan salah satu jenis syirik asghar. Syirik asghar yang menghancurkan amalan yang terkena syirik saja. Jadi perbedaan antara syirik asghar dengan syirik akbar. Kalau syirik akbar menghapuskan semua amalan, hancur semuanya, hangus, enggak ada nilainya. Itu kalau syirik akbar. Adapun kalau syirik asghar menghancurkan, menggugurkan amalan yang terkenai syirik itu saja. Mahum insyaallah ya. Dan syirik asghar di antaranya adalah riya dan juga sum'ah. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa man yakun asy-syaitanu lahu qarina fasa'a qarina." Artinya, dan begitu pula akan mendapatkan ancaman azab orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka dalam keadaan agar dilihat oleh manusia. Riya berarti kan? Naam. Wala yu'minuna billah, dan mereka tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, tidak pula mereka beriman kepada hari akhirat. Wa may yakun asy-syaitanu lahu qarina, dan barang siapa yang menjadikan setan itu teman dekatnya, jadi teman dekatnya itu setan, fasa'a qarina, maka sungguh setan sejelek-jelek teman. Jadi jangan sampai kita berteman dengan setan, yang mana setan itu senantiasa berupaya untuk apa? Menjerumuskan Bani Adam ke dalam neraka jahanam, dan juga senantiasa merintahkan manusia atau Bani Adam untuk senantiasa berbuat kekejian dan juga berbuat kemungkaran. Oleh karena itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wala tattabi'u khutuwatus syaitan." Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena syaitan tentunya mereka sangat apa? Senang ketika melihat Bani Adam atau manusia semakin jauh daripada syariat Allah dan juga semakin jauh daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa a'tadna hadzal 'adzaba kadzalika lil ladzina yunfiquna amwalahum riya'an wa sum'atan. Dan sungguh kami juga persiapkan azab tersebut seperti itu pula untuk siapa? Untuk orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka dalam keadaan riya'an wa sum'atan. Ini
Jadi hati-hati kalau berinfak, bersedekah, beramal, upayakan hindari dua perkara ini, penghancur amalan, yaitu riya dan sum'ah. Riya, beramal agar dilihat oleh manusia, disanjung, dipuji, sum'ah agar didengar oleh manusia. Allahumma musta'an. Naam. Oleh karena itu, dua syarat yang sangat penting ketika orang ingin berjumpa, bertemu pada Allah Subhanahu wa taala apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Falyamal 'amalan shalihan. Maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Orang yang ingin bertemu, berjumpa kepada Rabbnya, maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Suatu amalan tidak dikatakan saleh kalau tidak mencocoki apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya orang tersebut ikhlas mentauhidkan, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah, kita lihat di sini berikutnya. Wala yasduquna billahi i'tiqadan wa 'amalan wala biyaumil qiyamah. Mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur keimanannya kepada Allah dengan baik secara keyakinan maupun amalan. Amalannya dan keyakinannya tidak jujur. Wala biyaumil akhir, tidak pula mereka juga beriman kepada hari kiamat, wala biyaumil qiyamah. Wa hadhil a'malus sayyi'ah mimma yad'u ilaihi syaitan. Mimma yad'u ilaihi syaitan. Dan inilah amalan-amalan jelek. Amalan-amalan jelek inilah yang apa? Termasuk amalan yang setan senantiasa menyeru, mengajak kepadanya. Jadi jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu kalau mengganggu seseorang tidak dengan satu langkah, tapi berlangkah-langkah, khutuwat. Nah, mulai karena itu barakallahu fikum, terkadang manusia ketika diganggu oleh setan, didatangi dari pintu dunia kok enggak mempan, dia mendatangi dari pintu akhirat. Maksudnya pintu agama. Coba kita sekarang uji dengan keagamaannya bagaimana, imannya kuat ataukah lemah. Tapi kalau ternyata dia kuat imannya, biasanya didatangi dari pintu dunia. Coba sekarang kita uji dengan barakallahu fikum, kita akan hancurkan orang tersebut dengan pintu dunia. Akhirnya barakallahu fikum, kalau imannya tidak kuat, tidak kokoh, dia apa? Hanyut bersama bujukan dan juga rayuan setan yang terkutuk. Naam. Wa man yakun asy-syaitanu lahu mulaziman fa bi'sal mulazim wal qarin. Dan barang siapa yang menjadikan setan itu sebagai teman apa? Teman dekatnya, mulazim, teman dekatnya, teman yang senantiasa dia bersamanya, maka sejelek-jelek teman dekat adalah setan. Hati-hati barakallahu fikum, karena setan itu biasanya mendatangi seseorang barakallahu fikum dari pintu yang ketika orang itu lalai, ketika kosong gitu ya, lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, didatangi setan tadi itu. Oleh karena itu seringnya orang kesurupan. Biasanya itu orang-orang yang kosong hatinya, menyendiri, memojok, ngalamun, paham ya, menghayal atau semisalnya. Itu terkadang hati-hati kalau pas imannya lemah, posisi dia dalam keadaan kosong seperti itu, bisa dimasuki oleh syaitan yang terkutuk. Hati-hati barakallahu fikum. Oleh karena itu upayakan hati kita semuanya tidak kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Ada amalan-amalan yang kita baca untuk menangkal setan. Perbanyak membaca apa? Ayat kursi di antaranya barakallahu fikum. Dan zikir pagi dan petang itu di antaranya. Termasuk perisai penjagaan yang sangat kuat adalah apa? Al-adkar. Jadi zikir-zikir pagi dan petang, pagi dibaca. Mungkin setelah antum salat subuh itu, setelah zikir antum baca setelah salat itu, baru diawali dengan baca zikir pagi misalkan. Sore misalkan setelah apa? Salat asar, antum baca zikir setelah salat asar, setelah itu baru dibaca zikir petang misalkan barakallahu fikum. Yang jelas jangan sampai terlupakan yang namanya adkar. Penting sekali. Karena kalau antum itu sering berzikir, tidak melupakan zikir, itu hati itu tenang, enggak gelisah, enggak pusing, kemudian banyak pikiran, bagaimana ini? Sekarang virus sudah kemana-mana ini, merajalela, mewabah kemana-mana ini. Kita gimana? Antum, kita misalkan posisi di lingkungan yang aman,
tidak keluar-keluar, insyaallah باذنillah amalan yang kita lakukan enggak sia-sia ibadah. Barakallahu fiik. Enggak perlu khawatir. Apa kata Allah Taala? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kuncinya itu dipegang erat-erat itu. Nah, jadi kalau antum megang kunci itu selesai sudah. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Taala hati itu tenang. Tapi kalau orang ngikutin medsos, media sosial yang ada, terkadang kabarnya hoax. Paham ya? Kabarnya itu bohong, dusta. Respon langsung misalkan Yogyakarta zona merah. Hati-hati. Keluar wudu aja enggak boleh. Misalkan, jangan terlalu ekstrim. Di dalam menghadapi virus atau wabah itu tidak boleh panik. Orang itu kalau panik itu stres biasanya. Paham ya? Ngambil air wudu itu takut, khawatirnya kerannya ini ada virusnya ini. Wah, bagaimana ini? Airnya jangan-jangan di peralonnya dalamnya ada virusnya juga. Akhirnya termakan waswasnya. Wudu enggak berani, tayamum, air banyak padahal. Tayamum sekarang ya basah semua. Ya enggak? Kalau tayamum sekarang bisa enggak tayamum? Pakai tanah itu, Allah musta'an, hindari. Kepanikan sangat tidak benar. Terkadang orang itu stres, banyak pikiran karena panik. Tapi kalau dia itu menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa musibah ataupun ujian dengan sabar, tenang, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dikuatkan, insyaallah باذنillah justru dengan sebab itu akan terangkat wabah. Kita berharap seperti itu. Tapi kalau panik, bagaimana ini ya? Wah, misalkan santai aja. Yang penting kita itu menempuh sebab. Misalkan antum sebelum makan cuci tangan, paham ya? Hindari kerumunan-kerumunan banyak orang yang tidak ada kebutuhannya. Kemudian misalkan barakallahu fikum, ketika ada yang sakit misalkan harus pakai masker. Keluar misalkan khawatir nanti bertemu banyak orang kemudian tersebarnya virus, pakai masker. Intinya sebab-sebab ini diperbolehkan diterapkan, tidak masalah. Cuman enggak boleh panik. Panik, paham ya? Panik inilah yang bikin orang terkadang stres pikirannya. Hati-hati, santai aja. Yang jelas sabar dalam menghadapi ujian dan perbanyak ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar himbauan biar tidak ada celah atau pintu sedikit pun yang bisa dimasuki oleh syaitan yang terkutuk. Allahumma musta'an. Naam. Berikutnya qala Allah Taala berfirman, "Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima." Maksudnya sebenarnya kejelekan apa sih? Bahaya apa sih yang menimpa mereka kalau seandainya mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan mereka menginfakkan sebagian apa yang Allah Taala rezekikan kepada mereka? Bahaya apa yang menimpa? Justru bukan bahaya sebenarnya. Orang itu kalau menginfakkan hartanya semakin bertambah harta tersebut. Jangan khawatir mau berinfak, mau bersedekah itu khawatir uangnya habis. Tidak. Semakin antum semangat dalam berinfak, bersedekah walaupun sedikit, harta itu bertambah. Dan ini terbukti. Kalau enggak percaya antum buktikan saja. Kalau enggak percaya buktikan saja. Orang berinfak, bersedekah, itu hartanya walaupun dohirnya berkurang, sebenarnya bertambah. Paham ya? Sebenarnya bertambah. Nah, kita lihat nanti. Wa kana Allah bihim 'alima, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui semua apa yang ada pada mereka. Qala al-mufassirun asabahumullah wa ayu dararin yalhaquhum. Bahaya apa yang akan mengikuti mereka? Law saddaqu billahi wal yawmil akhir i'tiqadan wa 'amalan. Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah dan juga hari akhirat dengan keyakinan dan juga amalan, bahaya apa yang menimpa? Bukan bahaya sebenarnya, cuman mereka khawatir hartanya habis, khawatir nanti terkurangi hartanya. Tidak. Orang bersedekah, berinfak itu insyaallah biidznillah semakin bertambah. Barakallahu fikum. Naam. Hatta antum bersedekah ilmu saja, menyampaikan ilmu, jangan disembunyi-sembunyikan ilmunya. Semakin antum sampaikan yang antum miliki, insyaallah Allah tambah lagi ilmu tersebut. Nah, oleh karena itu kalau kita diperintahkan untuk minta tambahan apa di antaranya? Ilmu. Rabbi zidni ilma. Rasulullah SAW diminta untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu, bukan harta. Harta itu santai saja. Harta itu banyak. Paham ya? Harta itu banyak.
cuman yang sampai kepada kita sesuai dengan kadarnya. Seperti itu. Naam. Ikhwani fid din azzani wa aslakumullah, kita lihat sini. Wa anfaqu mimma a'tahumullah bihtisabin wa ikhlasin. Bahaya apa yang menimpa mereka, yang akan mengikuti mereka kalau seandainya mereka jujur kepada Allah dan hari akhirat secara keyakinan dan amalan, dan mereka menginfakkan sebagian apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dengan ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari Allah dan ikhlas. Wallahu ta'ala alimun bihim wa bima ya'malun. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada mereka dan mengetahui apa-apa yang mereka lakukan. Wa sayuhasibuhum 'ala dzalik, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan mereka terhadap amalan-amalan tersebut. Jadi jangan sampai kita mengira hidup di dunia cuman setelah mati sudah, enggak. Kita semuanya akan dibangkitkan. Semuanya, kecil maupun besar, tua maupun muda, janda maupun duda, gadis maupun perjaka, semuanya sudah meninggal akan dibangkitkan. Tidak pandang bulu, mulai dari rakyat sipilnya hingga pejabat negara, RT dan RW-nya, kadus dan kadesnya, camat dan bupatinya, gubernur, menteri, presiden, semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan. Allahul musta'an. Itu pun kita saksikan sekarang ini, kalau orang baru di kuburan saja, yang dikuburkan itu si mayit membawa enggak mobil? Tidak bawa mobil. Yang dibawa cuma beberapa helai kain kafan saja. Kita saksikan di kuburan. Mana ada di kuburan itu pandang bulu, ini kuburan khusus pejabat misalkan. Jadi enggak boleh misalkan yang dikubur di tempat tersebut hanya apa? Rakyat sipil enggak boleh misalnya. Biasanya campuran kuburan itu. Paham ya? Campuran, mau yang tua, yang muda, yang perempuan, laki-laki. Paham ya? Intinya dalam kuburan secara globalnya itu semuanya ada di situ. Orang yang meninggal dunia, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengingat kematian. Kita semuanya akan apa? Akan mati, akan meninggal dunia. Cuman kapannya wallahu a'lam. Yang paling penting adalah kita persiapkan. Naam. Ikhwani fid din azzani wa aslakumullah, kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Masyaallah. Ini. Jadi sebenarnya enggak bahaya, enggak ada bahaya yang menyertai orang-orang yang berinfak, itu enggak ada bahaya. Justru manfaat, justru pahala. Kita lihat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendalimi. Walaupun seberat biji sawi pun yang dia sedekahkan, harta yang dia infakkan walaupun sekecil apapun, wa in taku hasanatan yudha'ifha, dan jika seandainya engkau memiliki kebaikan atau yang sekecil biji sawi tersebut adalah kebaikan, yudha'ifha, akan dilipat gandakan. Bayangkan, akan dilipat gandakan. Bahkan sebutkan dalam sebuah riwayat sampai apa? 700 kali lipat dan lebih dari itu. Amalan yang sedikit saja dilipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah Ta'ala akan memberikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Ini termasuk apa? Termasuk karunia dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Amalan kejelekan, satu kejelekan dihitung satu kejelekan. Tapi kalau amalan kebaikan dilipat gandakan, bayangkan. Termasuk rahmat atau bukan? Rahmat. Coba kalau seandainya satu perbuatan kejahatan, kejelekan, maksiat langsung dihukum, mampu enggak kita kira-kira? Enggak mampu. Tapi orang pelaku maksiat yang melakukan suatu kemaksiatan enggak langsung dikasih hukuman, diberi kesempatan bertobat. Ya enggak? Oleh karena itu banyak orang-orang yang dulunya preman, pembegal, perampok, penjudi, pemabuk, ternyata di suatu hari Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah, bertobat. Bayangkan. Menunjukkan apa? Coba kalau saat itu misalkan orang perampok lagi ngerampok misalkan, langsung dapat azab dari atas langsung misalkan, petir misalkan. Paham ya? Nah, Allah Ta'ala mampu. Cuman termasuk hikmahnya, tujuannya diantaranya apa? Nah, memberikan waktu kepada mereka. Nah, ketika menempuh hidayah, insyaallah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mengarahkan kepada kebaikan. Naam.
Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun atabahumullah, innallaha ta'ala la yunqis ahadan min jazaa'i amalihi miqdara dzarrah. Perhatikan baik-baik ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi seorang pun dari balasan amalannya, enggak dikurangi. Hatta walaupun amalan sekecil biji sawi. Bayangkan, kecil sekali biji sawi. Nah, barakallahu fikum. Wa in taku zinatadz dzarrah hasanatan fa innahu subhanahu yuziduha wa yuksiruha li sahibiha. Dan jika amalan tersebut barakallahu fikum senilai dengan biji sawi tadi suatu kebaikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya dan akan memperbanyak untuk pelakunya. Bayangkan, dilipat gandakan. Jadi amalan antum jangan merasa wah cuma sedikit uangnya, mau tak sedekahkan khawatirnya sedikit pula pahalanya. Kita katakan jangan demikian. Pahala di sisi Allah Ta'ala besar ataupun kecilnya tergantung dengan apa? Niatnya. Kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Sebagian para ulama mengatakan dengan semakna kam min amalin qalilin aw saghirin tukabbiruhu an-niyah wa kam min amalin katsirin aw kabirin tusaghiruhu an-niyah. Artinya apa? Betapa banyak amalan yang kecil yang sedikit tapi yang membuat besar pahalanya itu niatnya. Ya enggak? Dan betapa banyak amalan yang besar yang banyak tapi yang membuat kecil pahalanya itu niatnya. Jadi antum walaupun sedekah sedekah sedikit pun kalau niatnya tulus ikhlas mengharapkan wajah Allah, besar enggak pahalanya? Besar. Tapi kalau orang menginfakkan hartanya walaupun M-an, miliaran, barakallahu fikum, jutaan, tapi niatnya agar dipuji, disanjung, agar dapat pujian manusia, enggak ada nilainya sama sekali. Hancur. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat sini. Wa yatafaddal 'alaihi bil mazid, dan Allah Taala memberikan karunia dengan mazid, tambahan lagi. Sudah dilipat gandakan ada tambahan lagi. Fayu'tihi min 'indihi thawaban kabirahu wal jannah. Maka sungguh Allah Taala akan memberikan dari sisinya pahala yang besar, yaitu surga. Coba siapa yang tidak ingin surga? Jalan menuju surga itu hanya satu, yaitu apa? Al-istiqamah al-kitabus sunnah qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah secara amalan, keyakinan dan juga secara ucapan. Nah, itu kunci menuju surga. Jadi surga itu tidak diraih dengan orang yang santai-santai, orang yang mudah-mudahan, tidak. Karena apa? Hujibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang orang itu benci. Coba bayangkan sholat subuh. Orang-orang kalau enggak imannya enggak kuat, dingin enggak kira-kira? Dingin, berat. Tapi kenapa mereka bangun untuk melaksanakan sholat subuh? Surga balasannya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian qiyamul lail, sholat malam. Bagi orang-orang yang belum paham ilmunya dan juga imannya lemah, berat enggak untuk bangun? Berat. Tapi kenapa mereka bangun? Karena surga yang mereka cari. Bayangkan. Jadi surga ini adalah karunia yang paling besar. Karena di surga itu, barakallahu fikum, kalaupun sama namanya, sesuatu yang di dunia hanya sama nama saja. Adapun hakikat kenyataannya berbeda. Contohnya, di surga ada buah pisang. Di dunia juga banyak buah pisang. Sama-sama namanya buah pisang, tapi pisang surga lain dengan pisang dunia. Paham maksudnya? Nah, kemudian di surga Allah Subhanahu wa taala sediakan berbagai macam minuman, buah-buahan. Antum enggak perlu jauh-jauh jalan kaki. Kutufuha daniyah, ingin memetik mendekat. Atau memetik mendekat. Jadi enggak perlu jauh-jauh sama zaman sekarang. Mungkin kalau di dunia ini kan kita harus datang dulu metik. Ini antum duduk di posisi seperti itu, mau metik mendekat dia buahnya. Masya Allah. Itu di antara kenikmatan surga. Kemudian makanan minuman yang antum minum, yang kita makan, yang kita minum di surga tersebut tidak menjadi kotoran, tidak menjadi air kencing, jadinya keringat yang berbau misik. Coba bayangkan, keringat baunya misik lagi, nggak sembarangan ya. Nah, nikmat yang sangat luar biasa.
Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'alullaha 'azza wa jalla an yaj'alana min ahlil jannah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk penduduk surga. Yang jelas kalau menyebutkan kenikmatan surga itu enggak ada habisnya. Mungkin saja 1 jam enggak selesai. Karena kenikmatan demi kenikmatan, barakallahu fikum. Naam. Tapi kita cukupkan apa yang ada di sini saja. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida yawma idzin yawaddu alladhina kafaru wa 'asaw ar-rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditsa." Artinya, bagaimana apabila kami datangkan setiap umat itu saksi, dan kami juga datangkan Nabi Muhammad SAW sebagai saksi untuk mereka, yaitu umatnya. Keadaannya mengerikan sekali nanti. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang dulu bermaksiat pengennya beriman saat itu. Sudah terlambat. Paham ya? Sudah terlambat karena datang di akhir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi penyesalannya datang di akhir. Nah, di awal mungkin enggak terasa dia, di akhir baru terasa. Wal iyad billah. Kita lihat. Yauma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asawur rasul. Pada hari tersebut orang-orang kafir, orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Rasul, berkeinginan, berharap lau tusawwa bihumul ard, kalau seandainya bumi ini diratakan saja. Nah, maksudnya biar enggak nampak gitu istilahnya ya, tapi enggak bisa, tetap akan nampak. Wala yaktumunallaha haditsa. Mereka tidak akan mampu menyembunyikan suatu ucapan pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bicara, waliyadzubillah. Kita hati-hati, tangan bisa bicara, mulut kita yang walaupun kita menahan untuk enggak bicara, bicara sendiri, kulit juga berbicara, kaki, mata, telinga, semuanya di hari tersebut bisa bicara dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ayat yang ke-41 sekaligus tafsiran ayat yang ke-42. Fa kaifa yakunu halun nas yaumil qiyamah? Bagaimana keadaan manusia nanti dari kiamat? Ngeri atau tidak? Ngeri sekali. Matahari didekatkan dengan jarak berapa? 1 mil, kurang lebih 1,5 kilo, bayangkan itu. Dekatnya bukan main. Sekarang kalau kita saksikan matahari yang bisa dikatakan jauh, itu kalau musim kemarau panas atau tidak? Panas sekali. Ini nanti dari kiamat lebih mengerikan lagi. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Ada orang yang keringatnya sampai di tengkuknya, tengkuk leher belakang itu. Ada juga sampai yang di atas mata kakinya. Intinya semuanya tergantung dengan amalannya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Idza jaa Allahu min kulli ummatin bi rasuliha liyashhad 'alaiha bima 'amilat. Yaitu apabila bagaimana nanti keadaan manusia di hari kiamat? Apabila Allah Ta'ala mendatangkan setiap umat Rasulnya untuk bersaksi, menjadi saksi terhadap apa yang diamalkan oleh umat tersebut. Wa jaa bika ayyuhar rasul, dan Allah Ta'ala mendatangkan engkau wahai Rasul, litakuna syahidan ala ummatik, agar engkau menjadi saksi untuk umatmu, annaka ballaghthahum risalat rabbik, bahwasanya engkau sudah menyampaikan kepada mereka risalah Rabbmu. Jadi nanti memang keadaannya ngeri sekali. Rasulullah SAW didatangkan untuk menjadi saksi bahwasanya Rasulullah benar-benar sudah menyampaikan risalah. Tidak ada hujjah lagi bagi orang-orang yang menyelisih saat itu. Yauma yakunu dzalik yatamanna alladziina kafaru billahi ta'ala wa khalafur rasula wa lam yuti'uhu lam yaj'al lahumullahu wal ard sawa. Naam. Atau law yaj'alallahu wal ard, nam law yaj'aluhumullahu wal arda aw law yaj'aluhumullahu wal arda sawa. Jadi saat itu di hari tersebut, yauma yakunu dzalik, hari tersebut ketika dikumpulkan masing-masing umat, didatangkan nabi dan rasulnya, kita lihat yatamanna alladziina kafaru, yatamanna alladziina kafaru, orang-orang kafir berkeinginan, mereka apa? Berkeinginan, berharap kepada Allah. Mereka berkeinginan, yang orang-orang kafir kufur kepada Allah dan orang-orang yang menyelisih Rasulnya,
dan mereka tidak mentaati Rasulnya, mereka berangan-angan, berharap, berkeinginan, lau yaj'aluhumullahu wal arda sawa. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka dan bumi itu sama. Maksudnya kalau bumi kan enggak dihisab, ya enggak? Jadi disamaratakan gitu loh. Berharap, duhai seandainya Allah taala menjadikan kami itu bumi saja. Nah, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya aku ini tanah saja. Jadi berharap kalau seandainya tanah saja. Kalau tanah kan sudah selamat jelas. Dan itu keinginan mereka, tapi sudah terlambat. Karena penyesalan datang di mana? Di akhir tadi. Kalau di awal bukan penyesalan tapi apa? Pendaftaran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi ini penyesalan datang di akhir. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut agar apa? Diberikan keselamatan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Benar atau tidak? Kalau di awal pendaftaran kan memang. Nah, malah penyesalan di akhir datangnya. Na'am, Allahul musta'an. Na'am. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Fayasiruna turaba. Mereka berharap kalau seandainya mereka menjadi tanah saja. Tadi itu ayatnya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surat apa? Sudah hafal kelihatannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surat apa? Abdul Ghafur. Juz Amma hafal belum? Ayo. Antum Abdurrahman? Surat apa itu? Sudah hafal juz Amma belum? Ayo. Antum sudah hafal juz Amma? Belum? La ba'as. Surat apa? Belum juga? Sudah ketemu? Apa? Surat An-Naba. Nah, barakallahu fikum. Di ayat terakhir itu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, duhai seandainya aku di tanah saja. Karena kalau tanah jelas enggak dihisab, ya enggak? Dalam artian tanah sudah selamat sudah. Tapi penyesalan tersebut enggak ada manfaatnya. Kita lihat. Hatta la yub'atsu. Tujuannya apa? Agar mereka enggak dibangkitkan. Wa hum la yastati'una an yukhfu 'anillahi syai'an mimma fi anfusihim. Mereka tidak akan mampu menyembunyikan, tidak akan mampu menyembunyikan sedikit pun yang ada pada diri mereka di hadapan Allah Ta'ala. Semuanya terbongkar, semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang mukmin, orang muslim yang mereka mendapatkan hisab yang mudah, hanya disodorkan. Dulu kamu sudah berbuat seperti ini perbuatanmu dulu, kamu dulu berbuat dosa, hingga ketika dia merasa sudah binasa, Allah Ta'ala ampuni. Sekarang aku ampuni dosamu yang dulu pernah dilakukan di dunia. Itu diantaranya apa? Hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu, nah barakallahu fikum, tidak di hadapan khalayak ramai. Tapi orang-orang kufar atau orang-orang yang mereka mendapat hisab yang jelek di hadapan khalayak ramai, banyak manusia dipermalukan. Tapi kalau hisab yang mudah tadi cuma disodorkan. Dulu kamu berbuat seperti ini, perbuatan dosamu seperti ini, sehingga dia merasa sudah pokoknya binasa sudah. Ternyata Allah Ta'ala ampuni. Paham ya? Dulu kamu berbuat dosa seperti ini, sekarang aku ampuni. Di dunia aku tutupin, sekarang di akhirat aku ampuni. Itu hisab yang mudah. Naam, ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah. Kita lihat, idza khatamallahu ala afwahihim. Id khatamallahu ala afwahihim. Kenapa kok mereka enggak bisa mengelak? Karena mulut-mulut mereka sudah Allah Ta'ala kunci. Sehingga mau beralasan yang lain enggak akan bisa. Kulit bicara, tangan bicara, kaki bicara, mata pun bicara, telinga bicara dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mulut mau mengelak, oh tidak, enggak pernah, enggak bisa. Dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Wa syahidat 'alaihim jawarihuhum bima kanu ya'malun. Anggota badan mereka akan menjadi saksi untuk mereka nanti terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sengsara. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga termasuk orang-orang yang Yang kalau seandainya dihisab mendapatkan hisab yang mudah.
namun tetap berharap semoga termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Namun harus terpenuhi berapa syarat? 4 syarat. Pertama, tidak meminta diruqyah syaratnya. Anak tolong diruqyah, badannya pegel-pegel ini. Jangan. Kalau mau diruqyah, memintakan ruqyah untuk orang lain tidak masalah. Diruqyah tidak masalah. Minta diruqyah untuk diri sendiri jangan. Keutamanya hilang. Yang kedua, tidak berobat dengan kain, besi dipanaskan. Besi dipanaskan hingga warnanya memerah itu, luka yang semula basah ditempel dengan besi tersebut. Langsung bisa dikatakan kering seketika. Panasnya bukan main. Itu pengobatan yang makruh hukumnya. Yang ketiga, tidak bertatayur, tidak menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Burungnya misalnya terbang kanan, wah ini berarti alamat khair, tanda kebaikan, berangkat kerja dia. Wah burungnya kok bunyi terus ini, bagaimana ini? Wah ini alamat sial ini, berarti nggak berangkat kerja. Termasuk tatayur. Walaupun lafaznya burung, tapi dengan hewan apapun selain burung pun, kalau dia gunakan untuk menentukan nasibnya, masuk dalam larangan. Mahum, kucing misalkan, bisa nggak? Bisa juga, haram. Nah, kemudian yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ingat ya, kunci kalau mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, 70,000 wa ma'ahum 70,000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Bersama umat Nabi Muhammad SAW itu ada 70.000 orang. Disebutkan riwayat yang lain lebih banyak dari itu. Itu bersama mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka itu? Humul ladina la yatarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta diruqyah untuk diri sendiri, orang yang tidak apa? Yang tidak berobat dengan kain, orang yang tidak menentukan nasib dengan burung, tatayyur, orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.